Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustria, CPNS, dengan jabatan perencana ahli pertama di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemahaman tentang modul analisis isu kontemporer. Hasil pembelajaran saya hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus, dan bagaimana saya menerapkan pemahaman tersebut di unit kerja saya sebagai perencana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. 1. Pemahaman tentang modul isu kontemporer. Sebagai perencana ahli pertama, saya perlu memahami isu-isu strategis yang berdampak langsung pada perencanaan dan pengambilan kebijakan, terutama di bidang pendapatan daerah. Modul analisis isu kontemporer memberikan saya wawasan tentang cara mengidentifikasi isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menunjukkan kemampuan berpikir yang kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat dan berani mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental yang positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, memegang teguh kode etik baik di tingkat lokal maupun nasional serta global, menganalisis dampaknya terhadap tugas pemerintahan khususnya dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan pendapatan, dan merumuskan langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Beberapa isu kontemporer yang relevan di bidang saya antara lain: 1. Digitalisasi pelayanan publik seperti pajak dan retribusi daerah. 2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan asli daerah. 3. Serta tantangan optimalisasi pendapatan di era ekonomi digital. 4. Korupsi dan integritas pelayanan publik. 5. Digitalisasi birokrasi dan layanan berbasis teknologi. 6. Keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi. 7. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Hasil pembelajaran hari ini saya mengikuti pelatihan dengan metode sinkronus dan asinkronus. Dari sesi sinkronus, saya berdiskusi dengan rekan-rekan peserta tentang contoh isu kontemporer di masing-masing instansi. Sedangkan pada sesi asinkronus, saya mempelajari secara mandiri, membuat ringkasan dan menganalisis dampak isu tersebut terhadap perencanaan daerah. Hasil yang saya peroleh hari ini adalah: 1. Saya memahami pentingnya peran perencana dalam merespon isu aktual. 2. Saya belajar membuat pemetaan isu menjadi bagian perencanaan program dan kegiatan. 3. Dan saya menyadari perlunya perencanaan berbasis data dan eviden agar program pemerintahan tepat sasaran. 3. Penerapan di unit kerja perencanaan di Bapenda. Sebagai perencana ahli pertama pendapatan daerah, saya akan menerapkan pembelajaran ini dengan: 1. Mengidentifikasi isu yang mempengaruhi tren pendapatan asli daerah seperti perubahan regulasi, digitalisasi layanan, atau faktor ekonomi masyarakat. 2. Menganalisis data histori dengan tren ke depan agar perencanaan target pendapatan lebih realistis dan terukur. Memberikan masukan kepada pimpinan tentang kebijakan yang relevan dengan isu aktual supaya perencanaan anggaran lebih akurat dan berbasis konteks. Peningkatan digitalisasi arsip terpadu agar proses dalam pengambilan keputusan dan penarikan data yang transparan dan mudah diakses oleh pegawai ataupun masyarakat. 5. Pencegahan mengadministrasi dan gratifikasi dengan meningkatkan integrasi pegawai serta memperbaiki SOP pelayanan. Selanjutnya, mengoptimalkan pendapatan daerah secara adil dan akuntabel agar pembangunan daerah dapat berjalan maksimal. Dari isu-isu yang saya sampaikan tadi, setelah dilakukan analisis APKL dan GAP, terpilih 3 judul, yaitu: 1.
menganalisis data historis dan tren ke depan agar perencanaan target pendapatan lebih realistis dan terukur. Kedua, memberikan masukan kepada pimpinan tentang kebijakan yang relevan isu aktual supaya perencanaan anggaran lebih akurat dan berbasis konteks. Dan ketiga, peningkatan digitalisasi arsip yang terpadu agar proses dalam pengambilan keputusan dan penarikan data yang transparan dan mudah diakses pegawai atau masyarakat. Dan dianalisis kembali dengan metode USG. Terpilih judul nomor 3, yaitu peningkatan digitalisasi arsip yang terpadu agar proses dalam pengambilan keputusan dan penarikan data yang transparan dan mudah diakses oleh pegawai ataupun masyarakat. Penyebabnya kenapa terpilih judul ini dikarenakan proses pencarian data yang masih manual, belum terdigitalisasi secara terpadu, dan adanya teknologi yang dibuat untuk dapat melakukan hal tersebut secara real time. Oleh sebab itu saya memilih gagasan dari isu ini, yaitu membuat chatbot mengenai sistem arsip digital yang bisa menarik data secara real time dan terpadu dan menggabungkan G Drive dan spreadsheet dan worksheet dan Google Form dan link-link lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi pegawai tidak perlu repot dalam mencari data, cukup chat melalui chatbot dengan menggunakan kata kunci tertentu guna memunculkan datanya atau dokumen yang diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang analisis isu kontemporer ini, hasil pembelajaran hari ini, dan penerapan sebagai perencana ahli pertama di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal dalam tugas saya sebagai ASN yang adaptif, inovatif, dan berintegrasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.